Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk menyambut hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, materi kita itu tentang fabel. Silakan Ananda buka bukunya. Nah, adapun untuk materi hari ini, kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang harus tercapai dalam pembelajaran ini yaitu pertama, Ananda dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam fabel dan Ananda mampu menceritakan kembali isi dari fabel. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama, mengenai pengertian dari fabel. Kedua, ciri-ciri fabel. Ketiga, unsur intrinsik. Dan terakhir, jenis fabel. Nah, masing-masing ini akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kita masuk apa itu fabel. Pernahkah kamu membaca dongeng kancil atau harimau? Nah, atau pernahkah kamu menonton TV yang acaranya bercerita tentang kehidupan binatang layaknya manusia, bisa berbicara, bisa melakukan aktivitas? Nah, jika antum pernah, itulah termasuk ke dalam contoh fabel. Salah satu kekayaan Nusantara yang mengandung nilai-nilai budaya yang tercermin dalam kisah dongeng, dan di dalamnya itu syarat dengan pesan moral. Nah, jadi apa sih fabel itu? Nah, fabel itu secara etimologis atau asal-usul kata berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Nah, fabel itu dikenal juga sebagai sebuah cerita yang tokohnya adalah binatang. Fabel juga termasuk ke dalam jenis cerita narasi fiksi yang bersifat fiksi. Apa yang bersifat fiksi itu maksudnya adalah khayalan, namun dia itu tidak berdasarkan dunia nyata. Biasanya itu dihayalkan ketika ingin menuangkan sebuah pesan dengan bentuk cerita yang ditokohkan oleh hewan. Nah, ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel itu maksudnya karakteristik dari fabel, dari mau itu segi fisik ataupun bahasanya seperti apa sih? Nah, baik akan Ustazah jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ciri-ciri fabel itu ada 6, disimak baik-baik ya. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang, jadi tokohnya itu binatang. Kedua, wataknya adalah digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti manusia. Tokohnya para binatang, ceritanya memiliki rangkaian alur dan juga latarnya biasanya adalah di alam. Nah, selanjutnya unsur intrinsik dari fabel. Unsur intrinsik itu apa sih? Kok ada unsur intrinsik di dalam fabel? Nah, unsur intrinsik maksudnya adalah unsur yang membangun cerita fabel itu sendiri. Yang mana kita tahu di dalam sebuah cerita ada dua unsur ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita itu dari dalam cerita itu sendiri. Contohnya, apa sih temanya? Apa sih tokohnya? Nah, ini dia. Jadi unsur-unsur intrinsik itu yang pertama ada tokoh atau orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Kedua, ada tema, merupakan gagasan yang mendasari cerita. Yang ketiga, ada tokoh atau penokohan atau watak yang merupakan karakter dari sang tokoh. Keempat, ada setting atau latar yang merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan cara pengarang menyampaikan sosok tokoh. Keenam, ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan. Nah, baik, kita masuk nih di pembahasan terakhir yaitu tentang jenis fabel. Fabel ditinjau dari segi watak dan latar cerita itu dibagi menjadi kepada dua jenis. Apa-apa saja? Yuk disimak ya. Yang pertama ada namanya fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam. Nah, yang kedua ada fabel adaptasi, yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya dan tempat-tempatnya itu seperti di dunia nyata.
Oke, baik. Nah, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Silakan dicatat poin-poin pentingnya, dan jika ada pertanyaan silakan isi jejak komentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.